kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman-Nya dari Mazmur 145 ayat 9. Saya akan bacakan ayat 8 dan ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan betul-betul baik kepada semua orang. Hal itu diwujudkan dengan Tuhan menciptakan matahari dan memberikan hujan kepada setiap orang, baik orang jahat maupun orang yang baik. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan mana orang yang jahat dan orang yang baik ketika memberikan sinar terik, sinar panas matahari menyinari bumi ini. Demikian juga ketika Dia menurunkan hujan, Tuhan tidak pernah membedakan mana orang yang baik dan mana orang yang tidak baik. Tuhan penuh dengan kasih sayang-Nya, panjang sabar menunggu pertobatan dari orang yang tidak percaya kepadanya. Maka karena itulah sampai sekarang ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, memberikan oksigen di udara, di tempat kita di bumi, di mana kita hidup sampai saat ini. Dan tiap-tiap pagi, Dia masih memberikan sinar terang matahari, menyinari kehidupan, memberikan harapan yang baru, dan memberikan sukacita bagi setiap yang diciptakannya. Dan karena Tuhan itu sangat baik, maka kita harus berbuat baik kepada semua orang. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sering sekali ketika kita mau melakukan tindakan baik, itu didorong karena perbuatan baik orang lain. Maka perbuatan yang baik kita lakukan sering sekali adalah tindakan yang reaktif. Ketika orang lain melakukan perbuatan baik kepada kita, kita membalasnya dengan perbuatan baik. Singkatnya, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan sering sekali lebih bersifat balas budi. Tuhan lebih dahulu melakukan hal-hal yang baik bagi kita, maka Tuhan mau kita melakukan hal yang baik karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Selanjutnya, ketika kita mau melakukan perbuatan yang baik, kita masih memilah-milah apakah dia satu suku dengan kita, apakah dia satu marga dengan kita, apakah dia satu agama dengan kita, apakah dia satu kelompok dengan kita, apakah dia satu partai dengan kita. Maka kita sering sekali berpikir bahwa tindakan baik yang kita lakukan hanya pantas bagi orang yang paling dekat. Untuk ini, saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dengan berkata, "Kasihilah sesamamu manusia." Dan murid-muridnya bertanya, "Siapakah sesamaku?" Maka Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seseorang yang mau naik ke Jeriko, dan di tengah jalan dia disamun oleh penyamun. Dan setelah dianiaya, maka dia kemudian ditinggalkan tergeletak di pinggir jalan. Kemudian lewat seorang Lewi, ditinggalkannya yang disamun itu. Lewat seorang imam Yahudi juga ditinggalkannya. Tetapi lewat orang Samaria, yang disamun itu kemudian dirawat, dibawa ke tempat pengobatan, dan diberikan di sana uang pengobatan dan penginapan. Dan kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah sesama orang yang disamun itu?" Maka murid-murid menjawab, "Orang yang menolong tersebut." Bapak Ibu Saudaraku, bila Tuhan tidak pernah membedakan mana yang jahat dan orang yang baik ketika memberikan panas matahari dan hujan, hendaknya juga kita demikian. Perbuatan baik tidak membeda-bedakan orang yang jahat dan orang yang tidak baik. Maka kita lakukan kepada setiap orang, karena itu adalah tugas tanggung jawab orang beriman yang sudah menerima kasih sayang dan kebaikan dari Tuhan. Yang kemudian Tuhan penuh rahmat kepada segala ciptaan. Tuhan memelihara ciptaannya itu dan menjaga keutuhannya. Dan tugas kita adalah memelihara alam ciptaan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, ini menjadi pergumulan berat bagi kita orang percaya. Kita melihat bahwa manusia karena kerakusan mengeksploitasi alam habis-habisan, sehingga alam seolah-olah marah terakhir ini. Kita dikejutkan bila pada bulan Januari itu, yaitu tanggal 7, Los Angeles terbakar, luar biasa hampir 2.000 triliun kerugian. Dan ada beberapa ribu rakyat di sana yang kehilangan rumah.
Demikian juga baru-baru ini terjadi kebakaran di Kemayoran. Belum lagi longsor dan banjir yang terjadi di Pekalongan. Dan berbagai-bagai bencana alam yang terjadi di dalam negeri dan juga di luar negeri. Apa yang mau kita pelajari dari sana? Allah menjaga kelestarian alam, tetapi manusia sebagai mahkota ciptaan sering merusaknya. Maka saat ini kita harus senantiasa berusaha terus-menerus menjaga keutuhan itu. Dan harus menyuarakan, yaitu menyelamatkan lingkungan, melestarikan lingkungan hidup kita, bukan hanya sekedar slogan. Di Bonapasogit, ada di sana satu perusahaan yang merusak hutan secara masif terus-menerus. Ada penggalian-penggalian pasir dan lain sebagainya. Maka ini saatnya HKBP sebagai gereja harus menyuarakan stop semua perusakan lingkungan hidup. Karena itu amanah, tugas tanggung jawab sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk mewujudkan rahmat Tuhan memelihara seluruh ciptaan tersebut. Hari ini, bila Tuhan masih sabar, masih memperingatkan kita dengan bencana-bencana yang kecil, percayalah, hanya karena Tuhan menunggu kita bertobat melakukan perbaikan. Jangan sampai Tuhan murka, melenyapkan semua dunia ini, dan kemudian kita akan masuk ke akhir zaman, dan kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Maka karena itu, karena Tuhan telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita, mari kita melakukan perbuatan baik kepada sesama, dan Tuhan begitu rahmat kepada semua ciptaan. Mari kita memeliharanya dengan cinta kasih yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas kebaikan dan rahmat-Mu Tuhan. Biarlah kami berbuat baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan juga dari mana dia asalnya. Demikian juga Tuhan mampukan kami menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian alam, sehingga kami melakukan tugas panggilan kami sebagai orang percaya. Mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.